ini udah video YouTube ketiga dan podcast ketiga juga tentunya. Buat yang belum kenal sama aku, kenalin aku Uum. Aku maminya Marvel, saat ini Marvel usia 13 bulan. Dan aku masih sama seperti kalian, masih semangat untuk memperjuangkan ASIku untuk Marvel. Jatuh bangun perjuangan ASI, semoga kita sama-sama saling ngerti, bisa saling support juga. Dan melalui video YouTube dan podcast aku ini, aku juga ingin membagikan banyak hal supaya makin banyak mami-mami yang bertambah wawasannya, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga permasalahan-permasalahan itu semuanya bisa kita hadapin sama-sama. Video YouTube dan podcast aku ini semua murni dari pengalamanku selama 13 bulan ini bersama Marvel. Terus jangan lupa buat subscribe YouTube ini, jangan lupa juga buat follow podcastnya, supaya semuanya bisa terus tersupport, semuanya bisa terus terbantu dengan info-info yang aku berikan. Yang mungkin minim info tentang hal ini, supply demand, padahal supply dan demand ini adalah prinsip utama kita dalam mengasihi. Ini penting banget supaya kita itu tidak pernah menyalahkan diri kita sendiri, kenapa ASI kita kok tiba-tiba menjadi sedikit, supaya kita juga tidak terus meratapi nasib, kenapa kok ASI aku nggak naik-naik. Kita juga nggak menyalahkan udah coba booster macam apapun, tapi semua tetap walaupun itu tanpa tindakan, booster itu juga nggak akan berfungsi secara maksimal. Jadi di mana prinsip supply demand ini penting banget, ini adalah dasar dari kita mengasihi anak kita supaya semuanya bisa sukses mengasihi sampai 2 tahun. Jadi sebelum aku melanjutkan tentang supply demand, kita perlu ngerti dulu supply demand ini apa dan hukum supply demand itu seperti apa. Jadi ASI ini sifatnya seperti ini. Seberapa banyak sinyal yang mom kirimkan ke otak untuk memproduksi, sebanyak itu pula ASI akan diproduksi oleh tubuh. Sedikit bingung kali ya Mami ya, aku jelasin dulu. Jadi gini, ASI itu kan supply sama dengan demand. Supply ini adalah ketika tubuh memproduksi ASI. Tubuh menangkap sinyal seberapa banyak mami butuhin ASI, maka saat itu juga tubuh akan memberikan ASI itu. Demand ini adalah permintaan. Kita maunya ASI berapa banyak. Nah, kita maunya ASI ini ditingkatkan seperti apa, seberapa banyak, seberapa besar yang mami-mami mau, itu adalah demand kita, permintaan kita. Intinya kita ini pingin ASI kita seberapa sih, seperti itu. Demand ini bisa kita dapatkan dengan cara nenen, pompa, marmet. Pokok intinya demand ini adalah ASI ini kita keluarkan lah, seperti itu. Kita keluarkan terus ASI ini supaya tubuh ini bisa nangkep sinyalnya. Tubuh ini, otak kita tuh bisa nangkep sinyal kalau kita tuh butuh ASI seperti ini loh. Nah, sebanyak itu nanti akan disuplai sama tubuh. Jadi ketika mami pingin supply sama dengan demand, itu sama dengan seberapa banyak, mami mau ASI seberapa banyak, itu juga yang harus mami minta ke tubuh kita. Aku mau ASI aku 200 mili. Jadi mintalah ke tubuh kita sebanyak 200 mili. Aku mau ASI aku sehari totalnya tuh sampai 1,5 liter. Maka mintalah sampai kalian mencapai 1,5 liter itu tadi. Makanya kenapa prinsip ASI itu simple, supply sama dengan demand. ASI yang disuplai oleh tubuh itu adalah ASI yang mami minta. Jadi jangan menyalahkan ketika seperti ini. Kok ASIku sedikit ya, padahal aku sering pompa. Kok ASIku sedikit ya, padahal anakku sering nenen. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kadang maksudnya sering pompa itu seberapa sering? Nah, sering ini relatif. Ketika tubuh kalian itu belum memberi ASI seperti yang mami mau, berarti kalian itu belum sering gitu loh. Ketika kalian merasa anak kalian tuh nenennya loh sering banget. Nah, sering ini kan relatif banget ya. Jadi harus dicek lagi. Kalau misal supply-nya ini masih sedikit, berarti demand-nya ini yang kurang. Jadi di situ mami-mami ini harus seimbangkan antara supply dan demand. Kalau misal mami-mami belum mendapatkan demand seperti yang mami-mami mau, berarti harus ada supply yang ditingkatkan, harus ada demand yang ditingkatkan, supaya tubuh ini terus menerima sinyal, tubuh ini terus menangkap kayak kita tuh maunya seberapa banyak. Itu hukumnya ASI supply sama dengan demand. Jadi aku mau bahas dulu mengenai DBF. DBF ini nenenin langsung ya Mam, jadi kita tidak pompa, jadi kita baby langsung nenen ke kita, ke payudara kita. Sering banget yang jadi pertanyaan gini, aku full DBF, aku full nenenin dan aku tidak pompa, apakah ASIku bisa banyak? Terus yang kedua pertanyaan yang paling sering adalah, aku ibu rumah tangga, aku full nenenin langsung, aku tidak pompa, apakah aku bisa lulus mengasihi sampai 2 tahun? Jadi seperti yang tadi aku infokan, ASI itu sifatnya mengikuti. Ya kan, seberapa banyak sinyal yang dikirimkan ke tubuh untuk memproduksi, sebanyak itu juga ASI akan diproduksi.
Nah, permasalahan utama adalah begini, banyak ini relatif. Banyak ini tidak bisa dibilang banyak menurut aku, belum tentu banyak menurut mami-mami. Jadi banyaknya ini seberapa banyak. Kita pakai patokan aja, misal aku mau 200 mili lah, nggak usah muluk-muluk ya, ASI kita maunya sekali pompa 200 mili gitu. Ketika anak kita nenen, kalau semisal anak kita ini nenennya cuma habis 90 mili, karena nenen ini nggak bisa kita hitung ya Mam ya, kita nggak bisa tahu loh anak tuh nenen seberapa banyak, sampai sekarang tuh belum ada penelitian yang bisa melihat seberapa banyak anak itu nenen. Jadi ini kita sistem kira-kira akhirnya kan, aku maunya itu anak, pokok ASIku tuh bisa banyak, ASIku tuh bisa mencukupi lah buat anak aku. Nah, tapi kalau semisal anaknya ngempeng gimana? Kalau semisal anaknya ternyata pelekatannya kurang benar gimana? Jadi memang di DBF ini sering banget terjadi kendala itu adalah baby ngempeng dan baby pelekatannya kurang tepat. Aku mau sharing sedikit, Marvel dulu juga pernah ngempeng. Marvel itu juga awal-awal aku menyusui karena aku belum ngerti ya Mam ya. Jadi aku pikir Marvel ini kok nggak kenyang-kenyang seperti itu. Terus sekali sesi menyusui itu bisa sampai 2 jam. Jadi memang aku tuh sampai kayak nggak tidur. Waktu itu ada temen aku bilang sama aku, kebetulan dia tuh sekolah di Singapura dan dia itu sedikit mempelajari tentang baby lah. Dia ngomong ke aku, anak kamu ini nenen lebih dari setengah jam. Nenen yang tepat itu adalah 30 menit. Lebih dari 30 menit itu berarti anak kamu itu tidak nenen dengan maksimal. Kemungkinan besar dia adalah ngempeng. Cuma aku kayak, kamu lo belum punya anak. Maksudnya kamu mana ngerti gitu loh. Anak aku nenen kok seperti itu kan. Sampai terakhir ternyata memang benar gitu loh. ASI aku seret di situ dan berat badan Marvel tidak naik-naik gitu loh. Akhirnya aku mulai cari-cari info kan, aku ikut sekolah laktasi juga, aku ikut maksudnya ke dokter sampean, jadi aku belajar cara pelekatan yang benar, tapi di situ aku merasa aku nggak dapet ilmunya, dokter pun cuma ngajarin kayak ini loh begini, aerolanya harus masuk, jadi yang ngajarinya cuma ngajarin prinsipnya lah seperti itu, tapi untuk dipraktekkan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Terus terakhir dari situ akhirnya aku mulai ngajarin Marvel, gimana sih caranya supaya dia itu nggak ngempeng. Karena jujur ya Mam, ngempeng ini menurut aku salah satu hal yang sangat berbahaya karena ngempeng ini selain bakal bikin BB seret juga bakal bikin produksi ASI kita nggak naik karena ketika baby ngempeng ini tidak ada yang dikenyot, tidak ada yang disedot sama baby, otomatis ketika tidak ada permintaan ya tidak ada supply seperti itu. Makanya kenapa ASInya jadi seret. Jadi kalau semisal memang baby kalian ini tidak nenen dengan benar, coba kalian cek mulai sekarang di rumah, kalian lihat baby kalian tuh nenennya berapa banyak, berapa lama. Semisal lebih dari 30 menit, oke sudah saatnya kita stop. Caranya gimana? Boleh masukkan jari kelingking kalian ini ke sela-sela mulut baby. Jadi biarkan nanti baby itu ngenyot jari kalian, setelah itu baru kalian tarik puting kalian pelan-pelan itu. Setelah itu kalian juga perlu maksudnya kasih tahu baby, ayo dinenen ya, dibantu nenen supaya ASI mami ini bisa terangsang dengan baik, supaya mami bisa mencukupi ASI untuk adik banyak seperti itu. Baby itu ngerti, jadi kalian harus membiasakan. Kebiasaan ini terbentuk karena ketika anak ngempek tuh kita biarkan, jadi kita kasih seperti itu. Ini akhirnya jadi kebiasaan. Padahal baby ini pinter, mereka tahu loh, kalau misal kita ajarin, kalian coba deh, nanti ya kalian cek di rumah. Kalau misal anak kalian nenen lebih dari 30 menit, kalian coba, kalian ajarin caranya supaya tidak ngempeng seperti itu. Dan kalian ajak mereka bicara. Kalian intinya tuh ajak bicara yang positif ya Mam. Jadi ayo adik, nenen-nenennya mami ya, adik nenennya yang pinter. Karena kalau ASI mami ini bisa banyak, ini semua juga untuk adik, seperti itu. Mereka ngerti gitu dan mereka akan terbiasa untuk tidak ngempeng lagi. Dengan begitu nanti kuantitas ASI kita itu bisa naik perlahan-lahan. Itu pertama yang ngempeng. Kalau semisal yang pelekatan, ini memang sedikit susah. Aku pun merasa kayak waktu aku awal-awal belajar itu kan karena aerola harus masuk ke dalam mulutnya. Sedangkan baby kalau sudah mingkem begini, kita mau masukin aerola itu susah sekali. Seperti itu kan. Jadi makanya kenapa ketika pelekatan ini belum benar, baby masih dengan ngempeng, itu aku selalu sarankan untuk pompa. Karena kan pada saat pelekatan nggak benar, pada saat baby ngempeng, produksi ASI kita ini kan belum stabil ya Mam ya. Jadi kenapa makanya harus dipompa. Dipompa ini tujuannya apa? Kita minta lebih, kita bikin permintaan lebih gitu loh. Jadi lewat pompa ini tadi.
Jadi kalau misal kalian tanya apakah full DBF bisa mencukupi sampai 2 tahun? Bisa, cukup. Zaman dulu juga nggak ada pompa. Zaman dulu orang-orang full menyusui langsung. Apakah cukup? Cukup, tapi tidak ada lebih. Ya sebanyak baby kalian nenen, sebanyak itu ASI kalian akan diproduksi oleh tubuh. Kalau misal apakah bisa banyak? Kembali lagi, banyak itu relatif. Jadi banyakku belum tentu banyaknya untuk mami-mami. Jadi kalian coba cek sendiri, kalian mau berapa banyak ini. Kalau semisal itu banyaknya memang belum terkejar, ya berarti harus dikejar. Kalau tidak bisa lewat neneknya si baby, kita harus pompa. Intinya kita harus keluarkan untuk tubuh ini terus supply seperti itu. Terus sekarang aku mau bahas untuk yang non DBF, di mana ini Mama Epping. Mama Epping ini menurutku lebih berat. Aku sangat menghargai sekali perjuangan Mama Epping. Semua plus minus sih Mam ya. Kalau misal kita nenenin langsung, kayak aku nih nenenin langsung, Marvel sampai sekarang itu dia nggak mau asip. Jadi memang kemanapun aku pergi, aku pasti membawa Marvel. Karena Marvel ini ya itu tadi, dia nggak mau botol sama sekali, dia nggak mau pipet. Intinya pakai media apapun dia tahu, dia nggak mau. Dia cuma mau nenen sama aku. Jadi memang aku nggak bisa kemana-mana kayak gitu kan. Ribetnya di situ. Tapi ketika kalian Mama Epping, ribetnya adalah kalian ini harus benar-benar konsisten dengan jam. Kalian tuh harus disiplin dengan jam. Dimana kita itu harus mengikuti mengikuti kebiasaan baby nenen. Apalagi kalau untuk baby newborn ya Mam. Mereka kan ada yang namanya growth spurt itu dimana dia tuh bisa nenen sampai 1 jam sekali. Kalian juga harus mengikuti pola seperti itu. Kalau kita nenen langsung tuh memang kalau ketika kita nenen langsung ya Mam, itu ada motivasi lebih saat kita gendong baby kita, saat kita memangku baby kita, terus walaupun kita ngantuk-ngantuk tuh kita maksudnya lebih berusaha untuk melek buka mata karena kita merasa kita membawa baby ini gitu loh. Sedangkan untuk Mama Epping ini benar-benar kayak kalian apa ya, mengalahkan rasa malas diri sendiri itu besar sekali gitu loh. Aku merasa kadang aku cukup salut dengan mama-mama Epping. Mungkin kalau aku di posisi kalian juga aku nggak akan seperti itu. Tapi semua balik lagi. Untuk Mama Epping, kalian harus buat dulu. Goal kita tuh apa? Tujuan kita tuh apa? Tujuan kita mau mengasihi untuk baby. Jadi ini kalian harus, ini betul-betul kalian setting paling tinggi. Kalian kalau perlu tuh tulis dimanapun, supaya ini selalu nampak di handphone kalian atau kalau dimanapun yang kalian sering nampak. Aku mau menyusui, aku mau lulus menyusui untuk anakku selama 2 tahun. Jadi itu menurutku motivasi, kalian harus punya motivasi yang kuat. Mama Epping ini harus mengikuti jam pola neneknya baby, di mana baby itu nenen 2 jam sekali, Mam. Jadi sebanyak itu pula juga kalian harus mompa. Nggak bisa ketika kalian punya baby, terus kalian tuh seperti ini. Aku sudah mompa kok 2 jam sekali. Oke, aku tanya 2 jam sekali itu berapa kali? Nah, tiba-tiba biasanya mami-mami tuh, aku kadang heran kenapa jam kita tuh bisa berbeda gitu loh. Aku sudah pompa 2 jam sekali. Tapi sehari itu 4 sampai 5 kali, sehari itu 5 sampai 6 kali, sehari itu 7 sampai 8 kali. Padahal kita punya waktu tuh sama 24 jam. Tuhan kasih kita tuh waktu sama, nggak ada yang berbeda. Sehari itu cuma 24 jam. Ketika mami-mami bilang mami-mami sudah nenenin selama 2 jam sekali, berarti 24 jam dibagi 2 jam itu sama dengan 12 kali. Tidak ada tiba-tiba 24 dibagi 2 itu sama dengan 6 atau sama dengan 8. Itu 12 kali. Berarti sebanyak itu pula mami-mami harus pompa, mengikuti pola neneknya baby baru lahir. Sampai kapan Mam seperti itu? Sampai kalian merasa ASI kalian itu cukup. Sampai ASI itu benar-benar kalian tuh bisa stok berlebih untuk baby kalian sampai kalian tuh merasa di titik aman. Ya sebanyak itu pula kalian harus terus kirimkan sinyal ke otak untuk terus memproduksi ASI. Memang di sini berat sekali, Mam. Tapi selama kita punya motivasi yang kuat, selama kita tuh benar-benar pengorbanan, memang mengasihi ini pengorbanan sekali. Bahkan aku pun saking pengen ASIku itu banyak, waktu itu aku tuh nenenin dan pompa sehari. Aku full nenenin dan plus aku sehari masih 12 kali pompa. Selama 5 bulan pertama aku udah lupa rasanya tidur nyenyak itu seperti apa. Menurutku memang itu yang disebut pejuang ASI. Kenapa sih kita tuh benar-benar kayak wow, mengasihi itu suatu hal yang luar biasa. Mengasihi itu suatu hal yang benar-benar pengorbanan. Karena memang di situ betul-betul kayak kita tuh diuji, bukan diuji ya, kita itu semakin kayak belajar, kita tuh kita diasah terus, seberapa banyak sih, seberapa besar sih pengorbanan kamu, seperti itu. Jadi untuk mama-mama Epping, kalau semisal kalian
merasa ASI kalian kurang, ayo coba dicek sudah mengikuti jam nenen baby kalian belum. Kalau semisal belum 12 kali, kejar gitu loh. Aku nggak tidur dong ya, memang namanya mama-mama menyusui itu kita tidurnya udah kayak tidur ayam seperti itu, udah nggak ada pilihan lagi mam. Karena gini, banyak dari kalian tuh yang akhirnya mengandalkan booster ASI. Oke, booster ASI itu mungkin bisa untuk ngebus pertama kali. Awalnya mungkin bisa banyak. Tapi selama kalian itu nggak stabil menjaga, itu akan kembali merosot lagi gitu loh. Akan tetap kembali ke tubuh kalian butuhnya seberapa banyak, seperti itu. Atau mungkin ada kalian yang seperti, banyak yang bilang kayak gini, aku loh sudah minum booster ASI apapun, tapi tetap aja maksudnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya kalau nggak ada rangsangan, nggak ada permintaan, juga nggak akan ada supply dari tubuh. Terus satu lagi yang paling sering tuh seperti ini, ASIku nggak cukup, akhirnya aku kasih Sufor. Aku nggak menyalahkan Sufor itu bagus. Sufor itu juga nggak ada problem dengan Sufor, mau dikasih Sufor nggak apa-apa. Tapi yang menjadi problem itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita ngasih Sufor, biasanya kita ini jadi lupa untuk pompa. Padahal gini, Sufor ini sifatnya membantu di awal aja. Jadi Sufor ini sifatnya mengcover. Mungkin memang ada beberapa mami-mami yang misal kayak ASInya belum lancar karena mungkin hormonnya masih kacau. Kita habis lahiran tuh hormonnya kacau ya, mungkin itu bisa jadi juga. Memang adalah 1 dibanding sekian itu yang seperti itu. Aku juga punya temen yang memang dia bilang dia tuh sampai bawa ke dokter, sampai di luar negeri dia cek, memang ternyata saluran ASI dia itu nggak banyak. Saluran ASI dia tuh banyak yang kayak ketutup, akhirnya dia tuh nggak bisa mengasihi sama sekali. Itu memang dia sampai pengobatan macam-macam dan dia tetap nggak bisa. Itu memang ada. Tapi seharusnya ketika kalian normal dan kalian tuh maksudnya bisa mengasihi gitu. Ketika kalian memberi Sufor itu seharusnya kalian ganti dengan pompa. Kadang kan kita begini nih, anak neneknya 12 kali kan karena 2 jam sekali. Terus dikasih Sufornya sehari 3 sampai 4 kali. Jadi akhirnya kita pompanya cuma 12 kurangi 4 8 kali. Sedangkan kita mintanya disuplai sampai 12 kali kan juga nggak mungkin. Makanya kenapa ketika anak kalian kasih Sufor, kalian tetap harus pompa gitu loh kan. Terus ada rangsangan lah, intinya kalian terus keluarkan, kalian terus kirimkan sinyal ke tubuh untuk tubuh ini terus memproduksi ASI untuk kita. Jangan lupa buat subscribe YouTube dan jangan lupa buat follow podcast. Jangan lupa juga follow Instagramnya momuung.id atau Instagram aku pribadi di uungVF, Ultra Logo Victory Fanta. Di situ ada profile Instagram di mana kalian bisa sharing, ada nomor WhatsApp aku di sana, juga ada nomor WhatsApp jika misal kalian mau order untuk kelornya. Oke? So, sampai jumpa lagi di episode kedua Supply dan Demand. Bye bye.